Halo semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya apa yang ngebedain sekolah yang baik dari sekolah yang luar biasa? Nah, hari ini kita akan bongkar sebuah kerangka kerja yang kuat banget untuk transformasi. Dan semuanya itu dimulai dari satu hal yang paling dasar, apa yang kita yakini. Jadi, mari kita mulai dengan pertanyaan utamanya ya. Gimana caranya kita bisa bergerak dari sekolah yang oke-oke aja, jadi sekolah yang benar-benar luar biasa? Jawabannya itu ada di sebuah siklus yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya transformatif banget. Kerangka kerja ini namanya lihat, lakukan, dapatkan. Konsepnya itu elegan banget. Apa yang kita yakini atau kita lihat, itu akan membentuk tindakan kita sehari-hari, alias apa yang kita lakukan. Dan tindakan itulah yang ujung-ujungnya nentuin hasil yang kita dapatkan. Tapi, ini bukan cuma sekedar daftar ide loh. Anggap aja ini kayak sebuah sistem yang hidup, sebuah siklus positif di mana setiap bagiannya itu saling ngasih energi dan memperkuat satu sama lain. Dan fondasi dari seluruh siklus ini, titik awalnya, adalah pola pikir. Keyakinan bareng-bareng yang kita pegang sebagai pendidik, siswa, dan juga komunitas. Jadi yuk, kita mulai dari situ. Oke, bagian pertama adalah lihat. Anggap aja ini kayak 5 kacamata baru yang bisa ngubah cara kita mandang pendidikan, potensi, dan perubahan itu sendiri. Coba kita bedah satu persatu ya. Paradigma pertama ini langsung nantang pemikiran lama. Lupakan deh ide kalau kepemimpinan itu cuma buat kepala sekolah. Keyakinan ini bilang kalau setiap orang, mau itu siswa, staf, siapapun itu punya kapasitas buat memimpin di lingkungan yang masing-masing. Selanjutnya, kita perlu melihat potensi dengan cara yang beda. Ini bukan cuma soal nilai akademis loh. Ini adalah keyakinan bahwa setiap individu itu punya kejeniusan yang unik, bisa bakat, kekuatan, atau passion. Tugas sekolah jadi kayak detektif bakat yang bantu mereka nemuin itu. Nah, paradigma ketiga ini bisa dibilang yang paling game changing. Ini tuh akhir dari budaya saling menyalahkan. Daripada nungguin sistem berubah, tanggung jawabnya itu dibalikin lagi ke kita. Perubahan di sekolah itu nggak dimulai dari atas, tapi dari saya. Ini adalah pergeseran besar soal motivasi. Fokusnya bukan lagi guru yang nyuapin pengetahuan, tapi lebih ke gimana caranya memberdayakan siswa buat ambil alih, bikin tujuan, dan ngelacak kemajuan mereka sendiri. Ini tentang menumbuhkan kemandirian. Dan yang terakhir, keyakinan bahwa pendidikan itu nggak terjadi di ruang hampa. Buat ngembangin manusia seutuhnya, baik secara akademis, sosial, dan emosional, sekolah dan keluarga itu harus jadi mitra sejati. Ini kerja tim. Oke, jadi 5 keyakinan inti tadi itu fondasinya. Tapi keyakinan tanpa tindakan kan cuma angan-angan, betul? Jadi, gimana cara kita mewujudkan semua itu? Nah, disinilah kita masuk ke bagian lakukan, praktik-praktik yang efektif. Praktik-praktik ini tuh dibangun di atas 3 pilar utama yang saling mendukung, kepemimpinan, budaya, dan akademik. Yuk, kita bedah satu-satu biar kelihatan tindakan spesifik di dalamnya. Di pilar kepemimpinan, kita bergerak di 2 jalur. Pertama, kita investasi ke orang dewasa lewat pembelajaran terus-menerus karena pemimpin itu menumbuhkan pemimpin. Barengan dengan itu, kita juga secara sengaja ngajarin kepemimpinan ke siswa, bukan cuma teori, tapi lewat aksi nyata kayak proyek layanan masyarakat. Terus apa yang kita dapatkan? Hasilnya jelas banget. Sebuah ekosistem di mana semua orang, baik siswa maupun orang dewasa, diberdayakan untuk jadi pemimpin yang efektif. Lanjut ke pilar budaya. Di sini kita berperan kayak arsitek lingkungan. Kita membangun sebuah ruang, baik fisik maupun emosional, di mana kepemimpinan itu bisa tumbuh subur. Kepemimpinan juga dibagi-bagi, bukan dipegang sendiri, lewat tim kerja, dan dengan benar-benar mendengarkan suara siswa. Nah, waktu kita melakukan praktek-praktek ini secara konsisten, hasilnya adalah budaya sekolah dengan tingkat kepercayaan yang tinggi banget. Sebuah tempat di mana setiap orang merasa aman, dihargai, dan potensinya diakui. Terakhir, pilar akademik. Di sini, fokusnya geser dari mengajar jadi mencapai tujuan. Siswa diberdayakan untuk pegang kendali, pakai alat-alat kayak portofolio buat ngelacak kemajuan mereka, dan bahkan memimpin konferensi tentang pembelajaran mereka sendiri. Hasil akhir dari praktik akademik ini benar-benar transformatif. Kita jadi punya siswa yang nggak cuma berprestasi, tapi juga terlibat secara mendalam dan punya rasa kepemilikan penuh atas perjalanan belajar mereka. Keren kan? Tadi kita udah lihat hasil dari setiap pilar. Sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat 3 hasil besar yang kita dapatkan waktu semua ini jalan barengan. Jadi, ini dia yang kita dapatkan pada akhirnya. Pemimpin yang diberdayakan di semua level,
budaya sekolah yang dibangun di atas kepercayaan yang tinggi, dan pembelajar yang terlibat aktif dan mandiri. Ini adalah 3 pilar kesuksesan yang bisa diukur. Oke, sekarang mari kita satukan semuanya. Bagian lihat, lakukan, dan dapatkan itu bukan langkah-langkah yang terpisah ya. Mereka ini membentuk sebuah siklus yang terus berlanjut dan saling memperkuat. Dan disinilah keajaiban dari siklus ini terjadi. Kita mulai dengan mengadopsi keyakinan baru. Keyakinan itu lalu mendorong kita buat menerapkan praktik-praktik yang berbeda. Praktik ini kemudian menghasilkan bukti nyata. Dan bagian terbaiknya, bukti kesuksesan itu balik lagi memperkuat keyakinan awal kita. Bikin seluruh siklus ini muternya jadi makin cepat dan makin kuat seiring waktu. Jadi setelah kita lihat kerangka kerja ini, pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Ingat paradigma bahwa perubahan dimulai dari saya? Nah, apa satu langkah kecil, satu perubahan pertama yang bisa kamu lakukan besok untuk memulai siklus positif ini di lingkunganmu sendiri?